Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Cahyani Istiqomah beserta teman saya Rahmania Adinda Oktavianti akan mempresentasikan hasil tugas kami dalam mata kuliah Psikologi Umum yang berjudul Persepsi. Kali ini saya ingin teman-teman mendeskripsikan ini gambar apa. Oke, ini gambar yang pertama. Coba di sini apa yang teman-teman lihat pertama kali? Apakah foto kakek nenek atau dua orang yang sedang bermain gitar? Jadi di sini itu tidak ada yang salah karena dua-duanya ini benar. Kemudian gambar yang kedua. Di sini apa yang teman-teman lihat? Apakah gambar seorang kakek atau gambar orang yang sedang menaiki kuda? Jadi itulah persepsi. Apa yang pertama kita lihat, itulah yang kita persepsi. Tadi kita udah lihat beberapa gambar, ada yang memiliki persepsi yang berbeda-beda. Ada yang begini, ada yang begitu, ada yang memaknai A, ada yang memaknai B. Jadi apa sih yang bikin semua itu beda? Oke, mari kita bahas satu-satu apa itu persepsi. Pengertian persepsi. Menurut Irwanto, pengertian persepsi adalah proses diterimanya rangsang, objek, kualitas, hubungan antar gejala, maupun peristiwa, sampai rangsang itu disadari dan dimengerti. Reaksi seseorang terhadap suatu objek dapat diwujudkan dalam bentuk sikap atau tingkah laku seseorang tentang apa yang dipersepsikan. Jadi persepsi adalah interpretasi terhadap stimulus yang diterima melalui panca indera. Persepsi tidak bisa dinetralisir, tidak bisa disamaratakan. Apa yang ada di kepala teman-teman dan apa yang ada di kepala saya itu tidak bisa disamaratakan, hanya diarahkan menuju kebaikan saja. Proses terbentuknya persepsi. Yang pertama yaitu ada objek atau stimulus. Objek menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera yang bersangkutan langsung mengenai saraf penerima yang bekerja sebagai reseptor. Kemudian yang kedua yaitu perhatian, yaitu untuk menyadari atau mengadakan persepsi diperlukan adanya perhatian. Kenapa? Karena kalau kita tidak memperhatikan apa yang mau dimaknai, bingung juga. Karena kita selalu melihat atau mendengar itu banyak stimulus-stimulusnya. Kemudian yang ketiga yaitu alat indera, saraf, dan pusat susunan saraf, di mana alat indera atau reseptor ini merupakan alat untuk menerima stimulus. Di samping itu juga harus ada saraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus yang diterima reseptor ke pusat susunan saraf, yaitu otak sebagai pusat kesadaran. Selanjutnya adalah jenis-jenis persepsi. Yang pertama yaitu persepsi visual, di mana kelihatan yaitu mata. Persepsi visual merupakan topik utama dari bahasan persepsi secara umum. Kemudian yang kedua adalah persepsi auditory, di mana persepsi yang didapatkan dari indera pendengaran, yaitu telinga. Seseorang dapat mempersepsikan sesuatu dari apa yang didengarnya. Kemudian yang ketiga adalah persepsi perabaan. Nah, di sini merupakan persepsi yang didapatkan dari indera perabaan, yaitu kulit. Seseorang dapat mempersepsikan sesuatu dari apa yang disentuhnya atau akibat persentuhan sesuatu dengan kulitnya. Lalu yang keempat adalah persepsi penciuman. Persepsi penciuman merupakan persepsi yang didapatkan dari indera penciuman, yaitu hidung. Seseorang dapat mempersepsikan sesuatu apa yang dicium. Kemudian yang kelima adalah persepsi pengecapan. Persepsi pengecapan atau rasa merupakan jenis persepsi yang didapatkan dari indera pengecapan, yaitu lidah. Seseorang dapat mempersepsikan sesuatu dari apa yang dicap atau dirasakan, seperti itu. Selanjutnya kita akan bahas mengenai faktor yang mempengaruhi persepsi berbeda. Jadi ada dua faktor yang mempengaruhi persepsi. Yang pertama yaitu faktor eksternal dan juga faktor internal. Kalau faktor eksternal itu dari luar diri kita atau dari lingkungan. Nah, kalau faktor internal itu adalah faktor yang dari dalam diri kita. Faktor internal terbagi menjadi 4, yaitu fisiologis, minat, perhatian, dan kebutuhan yang searah. Fisiologis, informasi masuk melalui alat indera. Selanjutnya, informasi yang diperoleh ini akan mempengaruhi dan melengkapi usaha untuk memberikan arti terhadap lingkungan sekitarnya. Minat, persepsi terhadap suatu objek bervariasi tergantung pada seberapa banyak energi yang digerakkan untuk mempersepsi. Perhatian, individu memerlukan sejumlah energi yang dikeluarkan
untuk memperhatikan atau memfokuskan pada bentuk fisik dan fasilitas mental yang ada pada suatu objek. Kebutuhan yang searah. Faktor ini dapat dilihat dari bagaimana kuatnya seorang individu mencari objek-objek atau pesan yang dapat memberikan jawaban sesuai dengan dirinya. Faktor internal dibagi menjadi dua, yaitu pengalaman dan ingatan. Pengalaman dapat dikatakan tergantung pada ingatan dalam arti sejauh mana seseorang dapat mengingat kejadian-kejadian lampau untuk mengetahui suatu rangsang dalam pengertian luas. Yang kedua, suasana hati. Keadaan emosi mempengaruhi perilaku seseorang. Mood ini menunjukkan bagaimana perasaan seseorang pada waktu yang dapat mempengaruhi bagaimana seseorang dalam menerima, bereaksi, dan mengingat. Faktor eksternal yang mempengaruhi persepsi merupakan karakteristik dari lingkungan dan objek-objek yang terlibat di dalamnya. Elemen-elemen tersebut dapat mengubah sudut pandang seseorang terhadap dunia sekitarnya dan mempengaruhi bagaimana seseorang merasakannya atau menerimanya. Sementara itu, faktor eksternal yang mempengaruhi persepsi adalah 1. Ukuran dan penempatan dari objek atau stimulus. Faktor ini menyatakan bahwa semakin besarnya hubungan suatu objek, maka semakin mudah untuk dipahami. Bentuk ini akan mempengaruhi persepsi individu dan dengan melihat bentuk ukuran suatu objek, individu akan mudah untuk perhatian pada gilirannya membentuk persepsi. Yang kedua, warna dari objek-objek. Objek-objek yang mempunyai cahaya lebih banyak akan lebih mudah dipahami dibandingkan dengan yang sedikit. Yang ketiga, keunikan dan kekontrasan stimulus. Stimulus luar dan yang penampilannya dengan latar belakang dan sekelilingnya yang sama sekali di luar sangkaan individu yang lain akan banyak menarik perhatian. Yang keempat, intensitas dan kekuatan dari stimulus. Stimulus dari luar akan memberi makna lebih bila lebih sering diperhatikan dibandingkan dengan yang hanya sekali dilihat. Kekuatan dari stimulus merupakan daya dari suatu objek yang bisa mempengaruhi persepsi. Yang kelima, motion atau gerakan. Individu akan banyak memberikan perhatian terhadap objek yang memberikan gerakan dalam jangkauan pandangan dibandingkan objek yang diam. Demikian presentasi dari kami. Apabila kami ada kesalahan kata, kami mohon maaf dan dipersilakan untuk teman-teman memberikan argumen atau pertanyaan ataupun saran. Kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.